Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dabiati dari kelas B, NIM 221327115. Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Henry Didiarto. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua ada pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan dapat dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama rongga mulut, kedua faring, ketiga esofagus, keempat lambung, yang kelima usus halus, keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang terakhir adalah anus. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari bibir. Bibir terdiri dari bagian atas dan bagian bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua ada gigi. Gigi merupakan bagian yang paling keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga ada gusi, yang keempat lidah, yang kelima amandel, dan yang keenam ada uvula. Saluran pencernaan yang kedua ada faring. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak, dan keras. Yang orofaring bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan laryngofaring atau bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Yang keempat ada lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum. Yang kedua berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Yang ketiga berada di daerah epigastrium dan meluas ke epikondrium kiri berbentuk melengkung seperti huruf J. Yang keempat oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat bawah diafragma. Fungsi secara umum. Yang pertama menyimpan makanan, produksi, yang kedua produksi kimus, yang ketiga digesti protein, yang keempat produksi mucus, yang kelima menghasilkan enzim dan hormon pencernaan. Enzim pepsin adalah memecah protein
dalam makanan menjadi partikel yang kecil seperti peptid dan asam amino. Yang kedua ada lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat ada hormon gastrium yang berfungsi untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Fungsi yang keenam adalah produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Yang kelima ada usus halus atau intestinum minor. Usus halus atau yang juga disebut usus kecil ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Yang keenam, usus besar atau intestinum mayor. Pengertian usus besar. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran yang sangat penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Yang ketujuh ada rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah anatomi saluran pencernaan. Rektum berada di atas anus bagian usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum ini menerima feses dari usus besar dan bisa menampung sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau sampai kondisi yang memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nantinya otak akan memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sfinkter akan mengendur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan feses tidak bisa keluar, sfinkter akan mengencang dan rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberitahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Fungsi anus ada 3 bagian. Yang pertama, proses defekasi, di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sfinkter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses, di mana proses ini mengatur pengeluaran feses
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot sphincter serta levator setelah menerima impuls dari otak yang mengetahui impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.